Anandam, teman-teman, selamat sore, good evening. Uh, saya masih berada di belakang rumah saya, di dekat sawah bapak saya, dan seperti biasa, uh, back sound akan terdengar suara tetangga saya uh, yang sedang mengusir burung, karena padi beliau sudah mulai menguning. Kali ini teman-teman saya ingin membicarakan peristiwa besar dalam hidup saya dan mungkin dalam hidup sekian banyak orang, yaitu peristiwa Mahasamadhi Guru Jianand Krishna. Beliau meninggal melepaskan badan kasatnya tanggal 6 Februari kemarin, jam setengah 7 malam, dan kemudian keesokan harinya tanggal 7 Februari jasad suci beliau diperabukan dan sebagian dari abunya dilarung di Samudra Hindia, sebagaimana yang beliau pesankan kepada para murid beliau sebelum beliau meninggalkan badannya. Saya mengenal Guru Jianand Krishna sejak tahun 2006, if I'm not mistaken, 2006. Saya sering, karena saya saat itu masih kuliah, 2006, 2007 saya lulus. Saya membaca tidak sengaja, walaupun tidak sengaja ini kalau dalam skenario karma tidak ada yang tidak sengaja, tidak ada yang aimless dan with no purpose. Semuanya ada tujuan, tidak ada sesuatu yang random dan tidak sengaja. Tidak sengaja itu just for the sake of the better word, ya. Memang dalam pemahaman mind kita yang terbatas itu memang terlihat tidak sengaja. Saya tidak sengaja buka buku yang berjudul Narada Bhakti Sutra. Saya sangat intrigue dengan apa yang saya baca, karena itu sesuatu yang sangat menarik yang sedang saya cari-cari. Saya bisa begitu relate dengan penjelasan Guruji tentang kehidupan, tentang kejiwaan, tentang kerohanian. Dan sejak itu saya mulai mengoleksi buku beliau sampai sekarang, ya. Sampai terakhir adalah tahun 2023, di mana buku Guruji yang berjudul In the Footsteps of the Master itu terbit, dan saya langsung beli. Dan itu buku terakhir beliau. Mungkin sebelum beliau meninggalkan badan kasatnya, beliau sudah juga sedang menulis buku, mungkin akan diterbitkan juga, dan saya akan membelinya kalau itu terbit, ya. Oke. Jadi peristiwa Mahasamadhi Guruji adalah peristiwa yang highly anticipated. Artinya highly anticipated in the sense that bahwa saya mempersiapkan batin saya, jiwa dan raga saya ketika peristiwa itu terjadi, dan ternyata peristiwa itu terjadi. Karena yang namanya hidup itu kan tidak hanya dengan guru saya, dengan siapapun kita pasti bertemu, berpisah, dan mungkin akan bertemu lagi di kehidupan yang akan datang. But dalam masa kehidupan kali ini, tumpukan memori indah, kenangan indah itu memang has already piled up significantly, hugely, ya. Jadi memang kenangan indah, memori indah bersama Guru Jianand Krishna itu sudah begitu mendalam, karena saya mengenal beliau sudah sangat lama. Bertemu beliau pun juga sudah sering, ya, in person,
Jadi tidak hanya membaca bukunya, tapi juga melihat beliau, bertemu beliau in person. Sehingga itu menciptakan kedalaman memori yang sangat berkesan, yang sangat dalam ya. Tentunya sebagai seorang yang meyakini tentang adanya kelahiran kembali, reinkarnasi, di skenario pikiran saya mengharapkan beliau berkenan untuk kembali, berkenan untuk lahir lagi, sebagaimana yang dijanjikan Sri Satya Sai Baba juga akan lahir lagi. Namun juga itu skenario di pikiran saya, walaupun di salah satu atau beberapa buku beliau mengisyaratkan bahwa ini adalah kelahiran terakhir beliau, sehingga beliau memilih untuk tidak lahir lagi dan bersatu dengan semesta. Pikiran saya sebagai seorang, pikiran dan hati saya sebagai seorang yang mengasihi beliau, saya tentu ingin beliau lahir kembali. Mungkin skenario-nya seperti kelahiran kembali Sri Satya Sai Baba yang merupakan reinkarnasi dari Sirti Baba, di mana beliau dari kecil sudah menunjukkan superioritas spiritualnya. Mungkin yang ada di pikiran dan hati saya saat itu seperti itu skenario saya. Tapi kemudian juga there is another consideration, ada consideration yang lain, bahwa di dalam buku-buku beliau yang berjumlah sampai hampir 200-an if I'm not mistaken, semua yang bisa disampaikan dengan kata-kata, yang bisa disampaikan secara verbal, sudah beliau sampaikan. Berbagai macam masalah, berbagai macam pembahasan tentang hidup, tentang hukum karma, tentang kerohanian, semuanya sudah, tentang kebangsaan, tentang bagaimana kita semestinya berpihak pada segala yang luhur dan menunjang dan membantu segala yang luhur dalam hidup. Semuanya, segala sesuatu yang bisa diungkapkan dengan kata-kata secara verbal sudah ada dalam buku tersebut. Sehingga there is no need to say anything at all again. Apa yang mau dikatakan, apa yang ingin diungkapkan secara verbal sudah tidak perlu ada. Sehingga sebenarnya yang kita butuhkan, yang saya butuhkan sebagai seorang murid, seorang devotee, adalah just his presence, kehadiran beliau secara fisik. He doesn't have to say anything at all, karena semua yang harus dikatakan sudah dikatakan. Semua yang bisa diungkapkan secara verbal lewat kata-kata sudah diungkapkan dalam 161-170-an judul buku yang sudah beliau tulis. Sudah ada semua. Mau ngomong apa lagi? Tidak ada. Kalaupun terakhir kali saya berjumpa beliau in person adalah tanggal 7 September 2024, berapa bulan yang lalu. Saya keluar dari hall One Earth Meditation Center di Bogor, dan saya tahu bahwa beliau akan keluar, jadi saya mencuri-curi supaya bisa melihat beliau. Dan saat itu kami berpapasan, beradu pandang, dan beliau tersenyum kepada saya. Saya selalu ingat itu. That's the only thing that I need actually. Kalaupun harus mengulang, kalaupun harus if I could turn back the time, kalau saya bisa memutar waktu, hanya itu saja, pengen disenyumin lagi, itu saja. Pengen disapa, hai apa kabar. Saya tidak butuh the teaching lagi. He has taught me, he has taught everybody enough. Semua pengajaran sudah disampaikan, nggak butuh lagi pengajaran. I just want to see his smile, maybe again and again, as many times as I can. Sebanyak yang saya bisa, kalau bisa.
melihat beliau tersenyum, melihat beliau menyapa, just ngomong basa-basi pun that's okay. Sehingga kalau hanya untuk itu, kalau beliau berkenan turun lagi, lahir lagi hanya untuk menyapa kami, hanya untuk memberikan senyuman, memberikan penyertaan, no more teaching because he has taught us enough, that's going to be wonderful, that's going to be amazing. Itu skenarionya. Kalau beliau merasa masih ingin menyapa kita lagi, it's going to be wonderful. But in terms of teaching, in terms of ajaran, he has taught us enough. And for that, I am deeply, profoundly thankful. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada Guruji Anand Krishna. Sekali lagi terima kasih Guruji. Terima kasih teman-teman yang berkenan mampir dan mendengarkan sharing saya. Semoga kita bisa berjumpa lagi bersama-sama, bersama Guruji juga. Semoga di masa kehidupan yang akan datang. Terima kasih.